mengawali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 21 Maret 2020 berjudul Contoh Pertobatan. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, marilah kita ikuti penjelasannya. Apabila hati menyerah kepada pengaruh roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan dari hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di sorga dan dunia. Karena terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, menerangi setiap sudut yang gelap dalam jiwa itu, dan hal-hal yang tersembunyi di dalam kegelapan dinyatakan. Dicatat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 9. Keyakinan mencekam hati dan pikiran. Orang berdosa mengalami satu perasaan takut untuk menghadap dalam kesalahan dan ketidaksuciannya sendiri di hadapan Allah yang menyelidiki hati manusia. Dia memandang kasih Allah, keindahan dan kegembiraan kesucian. Dia ingin disucikan dan dipulihkan dalam hubungan dengan sorga. Doa Daud setelah kejatuhannya menggambarkan keadaan duka sejati dari dosa itu. Pertobatan yang jujur dan dengan hati yang tulus dan dalam. Padanya tidak ada usaha hendak meringankan kesalahannya. Tiada keinginan melarikan diri dari hukuman yang mengancam, membuat dia tekun dalam doa. Daud melihat betapa besarnya pelanggaran yang dibuatnya. Disadarinya jiwanya yang kotor. Ia benci terhadap dosanya. Bukan saja kemampuan yang dimintanya, tetapi juga hati yang bersih. Dia merindukan kegembiraan yang kudus supaya dipulihkan selaras dengan hubungan kepada Allah. Pertobatan semacam ini di luar kemampuan kita untuk memenuhinya. Itu dapat diperoleh hanya dengan Kristus yang sudah diangkat ke atas dan telah memberikan segala karunia kepada manusia. Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang berdosa harus bertobat sebelum dia dapat menghargai undangan Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dicatat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Kebajikan yang datang dari Kristus itulah yang menuntun orang menuju pertobatan yang sejati. Rasul Petrus membuatnya dengan jelas di dalam ucapannya kepada orang-orang Israel, manakala dia berkata, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dicatat di dalam Kisah pasal yang ke-5 ayat 31. Terlebih lagi kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang menyadarkan hati nurani, dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Kristuslah sumber tiap dorongan yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati itu sifat melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan, kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bekerja di hati kita. Dicatat di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 26 hingga 29. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bagaimana doa Daud setelah kejatuhannya
menggambarkan keadaan duka sejati dari dosa itu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka bertanggung jawab dalam pelayanan mereka kepada umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Lebih daripada itu, anak-anak kami yang menghadapi ujian, juga Tuhan memberkati dan berikan kesuksesan kepada mereka. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan dengan hikmat sorga. Lebih daripada itu ya Tuhan, virus corona yang sedang berkembang saat sekarang ini dengan begitu dahsyat, kami yakin dan percaya pengetahuan sorga Engkau berikan kepada tim medis, agar mereka dapat menemukan untuk mengatasi berkembangnya virus corona. Maka dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, dan kami sebagai umat-umat Tuhan, para masyarakat, akan melakukan tugas aktivitas kami sebagaimana mestinya, karena kami yakin percaya kami punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau rapi mereka Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, biar mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, kehendakmu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.